Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemberi, memberikan kepada kita semua berbagai nikmat, baik kenikmatan berupa lahiriah seperti harta benda maupun kenikmatan berupa batiniah berupa kesehatan, kecerdasan dan ketenangan jiwa. Salah satu nikmat yang kita rasakan adalah berkumpul bersama di masjid yang mulia untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita, dan juga kepada umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak khususnya kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan sendiri-sendirinya. Salah satunya bulan Zulhijjah. Pada bulan ini terdapat dua amalan besar yang merupakan syiar dari agama Islam itu sendiri, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pada bulan ini seluruh umat manusia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu di kota suci Mekah, dipanggil untuk mendatangi Ka'bah melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27. Wa azziya fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amik. Dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Akan tetapi tidak semua manusia bisa masuk ke tanah suci Mekah kecuali orang-orang muslim, dan tidak semua orang muslim dapat melaksanakannya kecuali orang-orang yang memiliki istitoah ataupun kemampuan, baik perbekalan, kesehatan, mental, perjalanan, dan keamanan. Itulah mengapa meski ibadah haji merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan seumur hidup sekali, akan tetapi jika tidak mampu maka tidak berdosa. Pernyataan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana jika ada seorang muslim yang mampu segalanya untuk berhaji, akan tetapi dirinya tidak berkenan untuk menunaikannya? Maka Nabi Muhammad SAW mengancamnya dengan keras dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Baihaqi. Man malaka zaddan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujji fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Itulah kenapa salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa harta yang cukup, yakni menunaikan ibadah haji dan juga berkurban kepadanya. Karena keduanya memiliki spiritual yang tinggi, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara spiritual, Allah Subhanahu wa taala langsung menjanjikan surga bagi siapapun yang berhaji mabrur. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadirin rahimakumullah.
Selain ibadah haji, pada bulan yang mulia ini kita juga diperintahkan untuk ibadah kurban. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sama halnya dengan haji, Nabi Muhammad SAW juga mencela bagi orang yang diberikan harta yang lebih tetapi tidak mau berkurban. Redaksi tersebut tercantum dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Maka lahu sa'atun walam yutahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat musala kami. Hadirin rahimakumullah, meski ibadah kurban bukanlah ibadah wajib, yakni sunnah muakkadah ataupun sunnah yang sangat dianjurkan, akan tetapi Nabi dan para sahabat selalu berkurban setiap tahunnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa ibadah kurban pahalanya begitu besar. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Man amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi burudiha wa ashariha wa adlatiha wa anna dama la yaqau min Allah bi makani qabla ay yaqau min al-ardi fatihu biha nafsa. Tidak ada suatu amalan yang dianjurkan anak Adam ataupun manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis lain tentang keutamaan kurban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim. Bikulli sya'ratin ila syuki hasanatun.